Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang hukum kesehatan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami yang terdiri atas Reina Putri, Tahirah Putri, Anin Dialaksmi, Asyifa Jalilah, Amareta Fika, Widya Amalia, dan Christine Amelia. Pada presentasi kami kali ini, kami akan membahas tentang pengertian hukum kesehatan, batasan hukum kesehatan, landasan hukum kesehatan, sejarah hukum kesehatan, sumber hukum kesehatan, serta ruang lingkup hukum kesehatan. Yang pertama adalah pengertian hukum kesehatan. Kesehatan merupakan kondisi kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang tidak sekedar pada suatu penyakit atau kelemahan, dan juga menjadi salah satu bagian pokok pada manusia selain sandang, pangan, dan papan. Hukum kesehatan atau Hukum Kesehatan Indonesia yang disebut dengan Perhuki merupakan seluruh ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapannya. Hal tersebut menyangkut hak dan kewajiban baik dari perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Hukum kesehatan merupakan seluruh ketentuan atau peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan yang mengatur hak dan kewajiban individu, kelompok, atau masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan pada satu pihak. Selanjutnya adalah batasan hukum kesehatan. Dalam makalahnya, Van der Min pada tahun 1984 menyatakan bahwa batasan hukum kesehatan sebagai badan peraturan yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan kesehatan serta penerapan perangkat hukum perdata, pidana, dan tata usaha negara. Van der Min juga mengatakan mengenai pengertian yang diberikan Linen pada tahun 1981 mengenai apa yang dimaksudkan dengan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Rumusan tersebut dapat berlaku secara universal karena tidak hanya bertumbuh pada peraturan perundang-undangan saja, melainkan juga mencakup kesepakatan atau peraturan internasional, asas-asas yang berlaku secara internasional, kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan. Secara umum, dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan yang dikandung di dalamnya pada asasnya adalah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai. Jayasuriya menyatakan ada 5 fungsi yang mendasar, yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, dan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan. Dalam jalannya, diingatkan oleh James Bennett pada tahun 1998 bahwa untuk mewujudkan kesehatan untuk semua, diidentifikasikan faktor determinan yang berpengaruh, sekurang-kurangnya mencakup faktor biologis, perilaku, lingkungan, sistem kesehatan, sosial ekonomi, aging population, ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi dan komunikasi, gender, kesetaraan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Ya, selanjutnya adalah landasan hukum kesehatan.
Landasan hukum kesehatan terbagi menjadi dua, yaitu ada menurut Hermin Hadiatika pada tahun 1998, yang mengatakan bahwa hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar sosial atau the right to health care, yang ditopang oleh dua hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi atau the right to information dan hak untuk menentukan nasib sendiri atau the right of self-determination. Dan yang kedua, menurut Roskan Abing pada tahun 1998, mengatakan bahwa hukum kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya, mengandung hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi. Selanjutnya adalah sejarah hukum kesehatan. Diilhami oleh peristiwa terjadinya kasus Dr. Septianingrum dengan Nyonya Rukmini, yakni meninggalnya Nyonya Rukmini karena kejutan anafilatik akibat reaksi alergi dari suntikan streptomycin yang diberikan kepada Nyonya Rukmini. Satu reaksi yang timbul dari peristiwa tersebut dengan segala ikutannya ternyata membawa dampak positif bagi kalangan pemegang profesi kedokteran dan profesi hukum. Karena dengan peristiwa tersebut lahirlah kemudian suatu disiplin ilmu hukum yang mempelajari hubungan hukum dengan segala aspek yang berkaitan dengan kesehatan seperti hubungan dokter dan pasien, dokter dan rumah sakit, pasien dengan tenaga kesehatan, dan lain sebagainya. Disiplin ilmu hukum yang dimaksud adalah hukum kesehatan atau health law, atau hukum kedokteran atau medical law. Hukum kesehatan merupakan bidang hukum yang masih muda. Perkembangannya dimulai pada waktu World Conference on Medical Law di Belgia tahun 1967. Di Indonesia, perkembangan hukum kesehatan dimulai dari terbentuknya kelompok studi untuk kedokteran FKUI di RS Cipto Mangunkusumo di Jakarta tahun 1982. Jika dilihat dari sisi sejarah, hukum kesehatan sebagai salah satu cabang dari ilmu hukum yang masih relatif baru berkembang. Selanjutnya adalah sumber hukum kesehatan. Menurut Cecep Triwibowo, hukum kesehatan termasuk hukum lex specialis, artinya melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju ke arah tujuan deklarasi Health for All, dan melindungi perlindungan secara khusus terhadap pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Sedangkan menurut Sukijono Atmojo, hukum kesehatan mengatur hak dan kewajiban masing-masing, baik penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perseorangan ataupun dalam kelompok masyarakat. Pilar kesehatan di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu hukum dan etik. Sumber pilar hukum di Indonesia yang pertama adalah Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Untuk sumber pilar etik di Indonesia, terambil dari kebijaksanaan organisasi profesi, standar profesi, kode etik profesi, kode etik Rumah Sakit Indonesia atau KODARSI, dan kode etik kedokteran Indonesia atau KODIKI. Sumber hukum kesehatan diatur dalam hukum tertulis dan juga hukum tidak tertulis. Pada hukum tertulis berisi tentang undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, keputusan Menteri Kesehatan, keputusan Ditjen atau Sekjen, dan keputusan Direktur atau Kepala Pusat. Sedangkan hukum tidak tertulis berisi tentang jurisprudensi, traktat, konsensus, dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran termasuk doktrin. Dan ada peraturan undang-undang mengenai hukum kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Nah, dengan berkembangnya otonomi daerah, masing-masing daerah, baik provinsi maupun kabupaten, juga mengeluarkan peraturan-peraturan yang terkait dengan kesehatan. Misalnya yaitu peraturan daerah, keputusan gubernur, wali kota atau bupati, dan keputusan kepala dinas kesehatan.
Nah, hukum kesehatan mengatur dua kepentingan yang berbeda nih teman-teman. Yang pertama, penerimaan pelayanan. Yang harus diatur hak dan kewajiban baik perorangan maupun kelompok atau masyarakat. Yang kedua, penyelenggaraan pelayanan. Organisasi dan sarana prasarana pelayanan yang juga harus diatur hak dan kewajibannya. Hukum kesehatan dikelompokkan menjadi berbagai bidang. Hukum kedokteran dan kedokteran gigi, hukum keperawatan, hukum farmasi klinik, hukum rumah sakit, hukum kesehatan masyarakat, hukum kesehatan lingkungan, hukum rumah sakit, hukum laboratorium kesehatan, hukum asuransi, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya ada ruang lingkup hukum kesehatan. Hukum kesehatan memiliki cakupan yang lebih luas daripada hukum medis. Hukum kesehatan meliputi berbagai macam peraturan yang berkaitan dengan kesehatan manusia. Hukum kesehatan dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kesehatan manusia. UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan saat ini menjadi rujukan dalam menyelenggarakan sesuatu berkaitan dengan masalah kesehatan. Nah, ada beberapa hal yang diatur dalam UU ini. Yang pertama ada mengenai upaya kesehatan. Dalam UU ini, pengertian upaya kesehatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi, dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan atau masyarakat. Lalu yang kedua, ada pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan juga merupakan salah satu faktor yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan kesehatan. Tanpa adanya tenaga kesehatan, mustahil penyelenggaraan kesehatan akan terlaksana. Lalu yang ketiga ada pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan. Dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan tentang penempatan jumlah tenaga kesehatan dengan pemerataan sarana pelayanan kesehatan. Lalu yang terakhir ada pengaturan yang berkaitan dengan obat dan alat kesehatan. Pengaturan tentang obat berkaitan dengan sediaan farmasi, yaitu bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik. Sedangkan pengaturan tentang alat kesehatan dalam Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 membahas tentang ketentuan umum disebutkan bahwa alat kesehatan merupakan sumber daya di bidang kesehatan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.